Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi Ibu di kelas 7 ya. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak-anakku yang sudah merangkum materi waktu minggu lalu ya. Kalian merangkum materi yang Ibu suruh dan kalian kirim lewat WA ya. Ibu ucapkan terima kasih, mudah-mudahan nilainya sesuai apa yang kalian harapkan ya. Hari ini pertemuan kita Ibu menjelaskan tentang ragam hias ya. Ragam hias yaitu disebut juga ornamen ya. Ornamen ya, pengertian ragam hias atau ornamen ya. Ragam hias adalah yang terdiri atas gambar atau lukisan kemudian dicetak untuk menambah kualitas dan nilai-nilai pada suatu benda atau karya seni yang dibuat sengaja untuk tujuan sebagai hiasan ya. Ibu ulangi sekali lagi ya. Pengertian ragam hias yaitu terdiri atas gambar-gambar atau lukisan yang kemudian dicetak untuk menambah kualitas dan nilai-nilai pada suatu benda atau karya seni yang dibuat sengaja untuk tujuan sebagai hiasan ya. Jadi agar kelihatannya lebih indah ya, jadi dikasih hiasan. Jadi ragam hias adalah komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat sebagai sarana memperindah sebagai hiasan ya. Ini sengaja dibuat untuk hiasan. Dalam pelajaran ini pengertian ragam hias atau ragam hias agar kalian bisa menerapkan bagaimana gambar kalian, lukisan kalian itu terlihat lebih indah. Berarti kalian akan menciptakan sesuatu yang baru dan supaya hasilnya lebih indah dan terlihat terlihatnya kesannya orang suka semua ya. Oke, komponen pada ragam hias. Yang pertama coraknya ya. Corak adalah ciri khas yang menjadi identitas suatu objek. Ada coraknya ya kalau kamu membuat ragam hias. Seperti batik ya, ada coraknya macam-macamnya ya. Corak modelnya ada model mega mendung itu ya, motif ya, corak itu motif ya. Kalau di batik ya, di sini ragam hias corak ya. Ada dua, karakter dan wataknya. Yang kedua ya, karakter dan wataknya. Karakter adalah watak atau watak ya, adalah merupakan inti yang menjiwai suatu perwujudan atau merupakan tanggapan lahiriah ya, sebagai simbol yang lebih komunikatif. Simbol yang lebih komunikatif ya. Yang ketiga, pola. Pola adalah penyebaran garis ya, penyebaran garis dan warna dalam suatu bentuk ulangan tertentu ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut pattern ya, pattern ya. Ini itu ya, pola ya. Lanjut ya. Motif. Tadi Ibu bilang corak sama motif sama ya. Ternyata ada penjelasannya sendiri. Motif adalah pangkal atau pojok suatu pola ya. Motif juga merupakan hal yang dipakai untuk menghias, misalnya motif tumbuh-tumbuhan, binatang ya, manusia dan lain-lainnya ya. Kalau corak tadi apa corak ya? Corak adalah ciri khas yang menjadi identitas suatu objek. Lanjut, ini motif ya. Motif adalah pangkal atau pokok sebuah pola. Motif juga merupakan hal yang dipakai untuk menghias, misalnya motif tumbuh-tumbuhan ya. Kalau biar lebih indah ya, biar lebih bagus ya, itu kalian kasih motif ya. Dalam menyusun motif harus memperhatikan unsur-unsur ragam hias, yaitu unsur-unsurnya bidang, komposisi, warna, penyederhanaan, penggayaan,
atau style ya, untuk memperoleh kesan yang harmonis ya. Ini kalian harus menyusun motif, memperhatikan unsur-unsur ragam hiasnya ya. Kalau kalian tidak memperhatikan bidangnya, komposisinya, warnanya, penyederhanaannya, penggayaannya, tidak terlihat indah ya. Tidak terjadi dibilang ragam hias ya. 5. Gaya. Gaya itu style ya, style ya. Gaya adalah arah kekuatan gerak ragam hias. Dikatakan berhasil jika bidang yang dihiasinya memiliki gaya, irama sebagai alunan nada atau intonasi yang berkeseimbangan. Gaya yang tidak diikuti irama, maka ragam hias tersebut tidak menarik, tidak serasi, dan tidak selaras. Sama seperti lagu ya, sama seperti nada. Tidak memiliki lagu, tidak memiliki nada, tidak enak. Tidak memiliki irama, tidak enak itunya didengarnya ya. Ini juga sama gaya. Gaya adalah satuan dari bidang, hiasan, irama, alunan, nada, intonasi, keseimbangan, itu semua agar menarik. Semua diperhatikan kalau kita membuat ragam hias ya. Contoh-contoh ragam hias, kamu bisa perhatikan contohnya satu-satu. Ini motif bunga ya, tumbuh-tumbuhan. Ini motif hewan, ada bunga juga ya. Ini kupu-kupu, kumbang ya. Yang ini ya motif juga ini ya, motif seperti ini, lihat tuh. Ini motif tumbuhan semua ya, hampir ya. Lanjut, fungsi ragam hias. Fungsinya yang pertama ya, 1, menambah nilai estetis. Udah pasti ya, menambah nilai keindahan ya, karena ditambah-tambahin, ada motifnya, ada coraknya, ada gayanya ya. Suatu benda dan pada akhirnya akan menambah nilai ekonomis dari benda tersebut. Karena kelihatannya indah, estetis itu indah ya, bagus, menarik. Pokoknya semuanya dilihatnya gayanya bagus, stylenya bagus, maka akan menambah nilai ekonomis. Harga jual lebih mahal karena bagus bendanya, barangnya, yang dilihat juga memuaskan. Oke, yang kedua, sebagai ragam hias murni, artinya bentuk-bentuk ragam hias ini sebagai hiasan untuk keindahan suatu benda atau bangunan. Biasanya penerapannya pada alat-alat rumah seperti arsitektur, pakaian, batik, bordir, dan sebagainya. Itu juga sebagai keindahan, hiasan keindahan ya, pada bentuk ragam hias ya. Ragam hias murni ya, itu ragam hias murni seperti arsitektur ya, alat-alat rumah tangga ya. Oke, lanjut. Jenis gambar ragam hias. Jenisnya simetris, yaitu kanan, kiri, bawah sama bentuknya. Nah, ini dia contohnya, simetris. Kanan, kiri, atas, bawah sama bentuknya. Kamu bisa lihat, perhatikan. Kanan, kiri, atas, bawah ya. Kanan, kiri, atas, bawah sama bentuknya semuanya. Perhatikan gambarnya asimetris ya. Simetris, bukan asimetris ya. Sekarang asimetris. Asimetris yaitu kanan, kiri, atas, bawah tidak sama bentuknya. Kanan, kiri, atas, bawah tidak sama bentuknya. Apakah benar? Kalian bisa lihat gambarnya, contohnya. Oke, lanjut. Struktur ragam hias ya. Struktur ragam hias, yang pertama, garis-garis yang saling berkesinambungan ya. Berkesinambungan ya. Garis-garis yang saling berkesinambungan ya. Yang kedua, beberapa bentuk figur yang sejajar, berjajar-jajar atau berkelompok ya. Yang ketiga, bentuk hiasannya yang utuh atau menyeluruh ya. Ada yang berkesinambungan, berarti berkesinambungan sama terus ke sini, terus sama. Misalnya hiasan pojoknya nih semuanya
dihias sama semua ya. Terus bentuk figur yang sejajar, berjajar-jajar atau berkelompok-kelompok. Misal di sini ada bunga, di sini ada bunga, kelompok-kelompoknya ya. Bentuk hiasan yang utuh atau menyeluruh. Berarti semuanya yang utuh dihiasi biar menarik ya. Oke, lanjut. Ragam hias dibedakan menjadi dua, yaitu ragam hias geometris adalah ragam hias atau motif hias yang menggunakan unsur geometris yang bidang-bidangnya sebagai bentuk dasarnya seperti 3 dimensi, segi 4, lingkaran, layang-layang, dan bidang lainnya. Yang kemarin waktu menggambar gambar bentuk itu kalian membuat bentuk-bentuk geometris dan simetris juga ada ya, sama seperti ini ya. Ragam hias juga kamu bisa membuat yang geometris, berarti gambar segitiga, segi 4, seperti itu ya. Ragam hias non geometris adalah ragam hias yang tidak menggunakan unsur garis dan bidang geometris ya sebagai bentuk dasarnya. Dia tidak menggunakan garis-garis atau bidangnya ya, tidak menggunakan yang geometris ya. Lihat di sini motif batik ya, Ibu ambil contohnya. Lanjut, motif hias non geometris terdiri dari motif hias flora, tumbuh-tumbuhan, flor ya. Tumbuh-tumbuhan, lihat kalian bisa lihat contohnya ya, ini motif flora ya. Yang kedua motif fauna, berarti kalian hewan atau satwa ya. Boleh gambar bentuk batik tapi gambarnya bentuknya hewan, gajah, ular, burung, ikan ya. Itu semuanya motif fauna. Yang ketiga motif hias manusia, berarti ini batik motif hias manusia ya. Ada ondel-ondel, ada pokoknya manusia aja, ada gambar orangnya ya. Tuh, oke. Ini juga ya, bagus ya. Kita lihat ke sini. Ya, ini motif hias lainnya seperti gunung dan awan. Di sini motifnya motif megamendung, Ibu ambil ya. Ini motif awan, gunung ya. Ini motif awan ya, megamendung. Ini gunung, ini motif batu ya. Ini batu seperti candi-candi ya. Oke. Lanjut. Pelajaran Ibu hari ini cukup sekian. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mengambil dari pelajaran yang materi yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu harap kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan lewat WA selesai ini. Kalau kalian nggak paham, boleh kalian ulangi lagi videonya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.